Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad nurullah syirri wa syirri fi syirri la Allahu asma wal sifati. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana cara menfanakan diri di dalam sholat. Subhanallah. Saudara, memfanakan diri dalam sholat sangatlah penting agar kita tidak bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, sering saya menjelaskan bahwa kita harus sadar tentang Allah. Di dalam sholat itu dan apapun itu kita lakukan, kita harus sadar tentang Allah. Jangan sadar tentang diri sendiri, karena itu akan bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna sadar tentang Allah? Yaitu setiap tindakan, ucapan, atau perbuatan di dalam sholat itu, kita harus betul-betul sadar bahwa Allah lah yang berbuat, yang menggerakkan naik turun, dan yang berkata-kata. Karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Sekali lagi, sesungguhnya kita ini tidak ada. Cuma kita saja yang merasa ada. Coba bayangkan, kita tidak ada, tapi kita merasa ada. Sekali lagi, sesungguhnya kita ini tidak ada. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Tetapi kita yang merasa. Maka guru saya mengatakan, barang siapa merasa dirinya ada, maka dia bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara bagaimana fana di dalam sholat atau di dalam segalanya, maka kita harus bicara masalah tauhid. Bagaimana kita mentauhidkan af'al Allah atau perbuatan Allah. Bagaimana kita mentauhidkan asma Allah atau nama Allah. Bagaimana kita mentauhidkan sifat Allah. Dan bagaimana kita mentauhidkan zat Allah. Kalau saya simpulkan secara keseluruhan, tidak usah satu persatu, maka tidak ada yang ada kecuali Allah. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Tidak ada yang berkata-kata kecuali Allah. Maka sekali lagi saya tegaskan, jangan pernah merasa ada. Karena sesungguhnya kita tidak ada. Tidak ada kita ini. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Kita ini tidak ada, tidak berdaya. Dan kita ini tidak punya upaya. Artinya tidak punya perbuatan kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi,
ketika kita di dalam melaksanakan sholat dan apapun itu, jangan pernah merasa ada. Kita selalu sadar tentang Allah, bahwa Allah itulah yang menggerakkan naik turun. Allah itulah yang berkata-kata, bukan kita. Sekali lagi saya jelaskan bahwa sebenarnya kita ini tidak ada, cuma kita saja yang mengaku-ngaku ada. Maka kita bermusuhan dengan Allah. Sekali lagi saya jelaskan, saudara, supaya kita jangan lagi mencari-cari Tuhan yang sembah. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, itulah dia yang berkata-kata, itulah dia yang bertakbir. Karena tidak ada kita ini punya perbuatan kecuali perbuatan Allah. Kita tidak bisa berkata-kata kecuali Allah. Allah itu kalam, la mutakallimun. Dia yang maha berkata-kata. Itulah dia mengatakan Allahu Akbar. Makanya itulah disebut dia yang disembah dan dia yang menyembah. Karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Sekali lagi saya jelaskan, saudara, agar betul-betul faham. Di dalam sholat, di dalam setiap tindakan apapun itu, kita harus betul-betul sadar tentang Allah, bahwa dialah yang menggerakkan naik turun, bukan kita. Jangan sadar tentang diri sendiri. Apa artinya sadar tentang diri sendiri? Yaitu mengatakan bahwa saya yang sholat, sayalah itu dan ini. Itu namanya sadar tentang diri sendiri. Demikian, saudara, semoga video kali ini bisa kita ambil manfaat di dalamnya, bisa kita pikirkan, bisa kita renungkan. Mudah-mudahan hasil perenungan ini menemukan suatu titik kebenaran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.